Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil lailah. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil ummah wa ala alihi washabihi kabin nufusi jati. Salatan wa salaman daimaini mutalazinaini ila yaumil qiyamah. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Bersalawat serta salam. Semoga selamanya senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, para santri wasantriyah, seluruh warga muslimin muslimat yang kami hormati. Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang air, masalah air yang mungkin dalam penggunaannya wabil khusus dalam masalah bab wudu terjadi beberapa pendapat para ulama, baik itu dari madhab Syafi'i, madhab Imam Malik atau madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat-pendapat ulama yang lainnya, yang dimana di dalamnya banyak perbedaan pendapat, dan kita kembalikan terserah kalian mengikuti madhab yang kalian berikan. Di antara beberapa penjelasan masalah penggunaan air dalam beberapa hadis diceritakan bahwa salah satu kitab yang saya bacakan adalah tentang kitab Ibanatul Ahkam daripada Bulughul Maram. Kemudian saya mengambil lagi dari kitab Bidayatul Mujtahid dan beberapa referensi yang lain yang akan menjelaskan tentang masalah penggunaan air untuk melaksanakan wudu ataupun melaksanakan mandi besar, baik itu dari hadas yang berdasarkan karena khusus bagi wanita ataupun umum antara wanita dan laki-laki. Yang pertama kita akan menjelaskan masalah tentang wudu. Di antara hadis yang diambil dalam beberapa kitab, di antaranya innamal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak ada yang bisa membuatnya menjadi akhrajahu salasah wa sahahu Ahmad, yang ditakhrij oleh imam yang tiga dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis tersebut bahwa al-ma'u la yatanajjasu bi wuqu'i shay'in fihi faqad warada hadal hadis bidoa, bahwa air itu tidak bisa menjadi hukumnya berubah menjadi mutanajis karena terkena sesuatu hal dalam hadis tersebut, yang telah diterima hadis tersebut dalam waktu ketika biru bidoa, yaitu biru bidoa itu wahya birun kalkifiha al-harkul lati tamsau bihal mar'ah damu haifa wal gumul wal as. Birul bidona itu adalah mata air, sumber air yang di sana ada darah-darah wanita yang setelah haid melaksanakan mandi besar di sana, kemudian terkena lagi daging anjing dan hal-hal yang kondisinya merubah posisi baik sifatan air tersebut dari rasanya atau warnanya ataupun dari aromanya. Dari beberapa hadis ya ataupun dari beberapa riwayat diceritakan kalau kondisi rubi doa itu sudah terkontaminasi oleh perubahan-perubahan. Maka dalam hadis itu seolah-olah menjelaskan bahwa biru bidoah boleh digunakan walaupun kondisi sudah terjadi kontaminasi. Dalam memahami hadis tersebut,
berbeda pendapat para ulama akan penggunaan air. Tidak falat ila falatatuhu najasatun walam tagoyar ahadu awsofihi. Terjadi peritilapan para ulama ketika menggunakan air tersebut apabila sudah terkontaminasi oleh najis, akan tetapi tidak ada perubahan salah satu sifat air tersebut. Menurut pendapat Imam Malik, ila annau tahurun qalilan kana au kasiron, bahwa pendapat Imam Malik air tersebut yang telah terkontaminasi hukumnya suci, baik itu airnya sedikit ataupun airnya banyak. Kenapa berpendapat seperti itu? Amalan bihadal hadis, karena Imam Malik mengamalkan dengan hadis ini. Kemudian pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, mereka membagi air beberapa kriteria. Di antaranya kriteria-kriteria air tersebut, yang pertama, air dibagi menjadi ada air kecil, air yang sedikit, tadarruhun najasah mutlakon, yang air sedikit tersebut bisa merusak salah satu sifatan air tersebut, hukumnya karena terkena najis, maka air tersebut menjadi rusak ataupun menjadi rusak hukumnya, maka tidak bisa digunakan untuk melaksanakan toharoh. Baik itu airnya sedikit, wa kasirun la tadurruhu ilama goyro ahadi ausofihi. Kalau air yang banyak tidak bisa merusak kondisi ataupun sifatan air, hukum yang menjadi air mutanajis apabila tidak ada yang berubah dari salah satu. Jadi kalau Imam Malik berpendapat dari hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan bahwa air sedikit tidak bisa berubah karena melihat secara tekstual hadis. Sementara Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, mereka bagi-bagi kriteria bagaimana airnya. Kalau airnya kecil kemudian ada perubahan dari salah satu jenis air atau sifatan airnya, baik itu dari warnanya ataupun dari baunya, ada yang terjadi perubahan, maka hukumnya dihukumi air itu air mutanajis, tidak bisa lagi untuk digunakan. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila yang disebut air yang sedikit itu maduna kulatain, maka mereka yang mengkriteriakan hadis sedikit itu apabila kurang daripada air dari 2 kula. Dari referensi yang lain menceritakan bahwa kalau air 2 kula itu perkiraan jumlahnya 93 so dan 3 mud. Secara kalkulasi kalau hitungan 93 so dan 3 mud diperhitungkan 242 kg. Nah, apabila air itu sudah mencapai 242 kg, maka dihukumi air yang banyak, tidak termasuk air yang sedikit. Apabila terkena najis, tidak ada perubahan di salah satu kriteria sifatan hadis air tersebut, maka tidak berubah hukumnya, tetap air itu air suci dan menyucikan. Walaupun dalam hadis yang lain kita menceritakan tentang bagaimana Rasul dan sahabat itu terhadap sahabatnya ataupun Rasul terhadap dirinya sendiri, tentang perubahan dan perintah Rasul tentang menggunakan air yang kurang dari 2 kula ataupun lebih dari 2 kula. Dalam beberapa hadis diceritakan terjadi perikhtilafan apabila air tersebut digunakan berdasarkan 5 pendapat.
apabila air tersebut misalnya sisa daripada penggunaan orang lain. Kalau dalam hadis tentang hadis dari Maimunah, Fadlu Maimunah, ada 5 pendapat. Pertama, padahal kaumun ila asyarat tori tohiratu biitlakin. Berpendapat satu kaum bahwa sisa air suci itu hukumnya suci secara mutlak. Itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Yang jadi permasalahan fadlu di sana ada air memaknai sisa atau sengaja disisakan. Maka ada hadis fadlu Maimunah. Maka di sini justru diceritakan fi asar itu, jadi disisakan secara khusus sisa dari orang yang telah melaksanakan bersuci, baik itu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Wadahaba akhorun ila anna la yajuju li rajuli ayyatatoharo bisuuril mar'ah. Dan berpendapat ulama yang lain bahwa tidak boleh bagi seorang laki-laki ataupun bagi golongan laki-laki bersuci menggunakan sisa perempuan. Dan boleh bagi perempuan wayajuju lil mar'ati antatoharo bisuari rajuli. Mau bagi perempuan boleh bersuci menggunakan sisa laki-laki. Wadahaba akharun ila anna yajuju li rajuli ayyatatoharo bisuuril mar'ah. Dan berpendapat yang lainnya yaitu boleh menggunakan untuk laki-laki bersuci menggunakan sisa air dari wanita. Malam takun almar'atu junuban aw haidon. Tapi ada kaid, ada batasan selagi perempuan tersebut tidak punya hadas junub atau tidak punya haid. Setelah haid, setelah hadas junub, maka itu tidak bisa. Apabila selain itu, maka laki-laki diperbolehkan menggunakan air sisa istri atau istrinya. Nah, ini karena terjadi perikhtilafan seperti itu karena mereka mengambil hadis yang berbeda. Wasababu ikhtilafim fi hadal ikhtilaf al-asar wadalika anna bidalika arba'atu asar. Dan sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan air, yang sebagian mengatakan bahwa boleh menggunakan air sisa istri, yang satu pendapat mengatakan laki-laki tidak boleh menggunakan air sisa istrinya, yang satu pendapat hanya istrinya saja, yang satu pendapat lagi sama sekali baik istrinya ataupun suaminya atau laki-laki ataupun perempuan sama sekali tidak boleh. Nah, ada 4 asar atau ada 4 hadis yang menceritakan ahaduha anna nabi kana yaktasilu minal janabah bahwa wa ajwajuhu min ina'in wahidin. Salah satu hadis yang menjadi referensi rujukan bahwa Nabi diceritakan melaksanakan mandi besar dari hadas junub, dia dan istrinya menggunakan dari satu bejana atau satu wadah. Misalnya kalau sekarang bisa menggunakan bejananya atau tempat airnya misalnya dari ember ataupun apa saja yang dianggap bahwa ukuran air tersebut sedikit kalau menggunakan tempat air tersebut. Itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat. Ada lagi yang menceritakan hadis yang dari Al-Ghifari. Anna Nabi alaihi salatu wasallam nah ayyatawaddo ar-rajulu bi fadlil mar'ah. Tapi ketika satu kondisi yang lain, Rasul menceritakan melarang kepada Al-Ghifari menggunakan wudu, menggunakan air wudu sisa daripada istri. Maka menurut pendapat tadi yang kedua, laki-laki sama sekali tidak boleh menggunakan sisa istri. Ini ditahrij oleh Abu Dawud dan Tirmidzi.
Sementara hadis yang lain menceritakan Rasulullah SAW ayat tasila rajul bifadlil mar'ah wal mar'atu bifadlil rajul. Rasul melarang seorang laki-laki menggunakan air sisa istri dan begitu pula istri menggunakan air sisa laki-laki. Maka untuk istri ataupun perempuan tidak diperbolehkan menggunakan air sisa laki-laki, sebaliknya laki-laki pun tidak diperbolehkan menggunakan sisa air istri atau perempuan. Tapi walakin yasro'ani ma'an, tetapi harus menggunakan bersama-sama. Jadi kalau menggunakan misalnya wudhu bareng sama istrinya atau mandi bareng sama istrinya, itu diperbolehkan. Jadi tidak ada larangan kalau misalnya pasangan suami istri mandi bareng gitu ya. Jadi boleh-boleh saja karena di sini ada hadis yang menceritakan tidak boleh menggunakan sisa, kalau menggunakan bersama tidak apa-apa. Berarti suami istri itu boleh untuk melaksanakan, misalnya kondisi airnya sedikit, terkecuali di Indonesia. Di Indonesia kan kondisi atau Asia lah. Asia termasuk daerah curah hujannya yang cukup teratur. Walaupun zaman dahulu bisa diketahui kalau sudah masuk bulan Agustus atau kata orang Sunda berberan, musim hujan. Nah, setelah habis bulan berberan barulah musim kemarau. Nah, dari beberapa hadis tersebut ada yang mengunggulkan hadis tentang Nabi mandi dengan istri-istrinya dari satu bejana. Ada juga yang memperkuat bahwa tidak boleh menggunakan istri ataupun laki-laki menggunakan sisa salah satunya, atau hanya membolehkan kalau laki-laki sisa istrinya, tapi kalau istri tidak boleh menggunakan sisa laki-laki. Di mana? Karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi menggunakan air sisa Maimunah. Berarti Nabi kan laki-laki, Maimunah kan istri atau perempuan. Maka laki-laki karena mengikuti doir hadis tersebut diperbolehkan menggunakan air untuk sisa istrinya. Tapi kan ini pendapatnya menurut pendapat madhab yang lain. Bagaimana, apakah di Islam itu mengenal tentang air mustakmal? Berdasarkan pendapat Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, bahwa di madhab Imam Syafi'i mengenal tentang air mustakmal, yaitu air bekas menggunakan melaksanakan bersuci yang wajib, misalnya setelah melaksanakan wudhu atau setelah digunakan adus, mandi besar, ataupun kalau sudah menggunakan menghilangkan najis, itu sudah lagi bukan disebut mustakmal, itu mutanajis, otomatis tidak bisa sama sekali digunakan untuk melaksanakan wudhu. Bagaimana kalau misalnya kan wudhu itu disunatkan 3 kali. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air yang digunakan yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya? Apakah bisa digunakan untuk mencuci anggota wudhu yang lain? Maka berdasarkan karena yang dipandang mustakmal itu ketika menggunakan basuhan yang pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga tidak disebut mustakmal karena yang wajib adalah membasuh yang pertama kali. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunat. Maka untuk itu ketika misalnya kita setelah membasuh tangan 1 kali, yang kedua kali kita ditampung lagi di bawah tangan kita, yang kedua kali basuhan, kemudian yang ketiga kali basuhan untuk mencuci anggota yang lain, misalnya untuk tangan yang sebelah kiri, maka itu diperbolehkan. Nah, karena itu tidak termasuk mustakmal. Yang disebut mustakmal adalah hanya menggunakan basuhan yang pertama. Bahkan baik ashab Syafi'i pun ada beberapa beda pendapat masalah kesucian air mustakmal. Menurut
Imam An-Nawawi dalam kitab Fathul Wahhab bahwa secara pendapat beliau secara sahih air mustamal itu tidak mensucikan, tidak disebut air mutlak. Sementara menurut Imam Rafi'i mengatakan bahwa air mustamal itu disebut air mutlak, tetapi tetap karena untuk melaksanakan ta'abbud ditekankan untuk tidak digunakan air mustamal. Jadi walaupun berbeda pendapat Imam Rafi'i, beliau berpendapat bahwa wajah jama mato kanan mencek kurang Sunda mah gitu, memberikan ketentuan bahwa air mustamal masih tetap disebut air mutlak, karena kalau air mutlak berarti suci dan mensucikan, ketentuannya tetap saja tidak bisa digunakan walaupun ada sedikit perbedaan, maka air mustamal tidak bisa digunakan menurut mazhab Syafi'i. Secara keseluruhan ada 3 pendapat. Faqaumun lam yujiju at-taharata bihi ala kulliha. Satu kaum berpendapat tidak memperbolehkan bersuci menggunakan air mustamal dalam kondisi apapun. Ini adalah madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ada lagi wa qaumun karihuhu walam yujiju at-tayammuma ma'a wujudihi. Satu kaum lagi berpendapat bahwa tidak dianggap tidak boleh, tapi wakariuhu, tapi kaum tersebut menganggap jeleklah menggunakan air mustamal. Walam yujiju at-tayammum, akan tetapi tidak memperbolehkan tayamum. Hukum nate cenah mingewa, muncek bahasa Sunda nama gitu, mingewa karena eta cai mustamal teh ngan teu meunang tayamum salagi aya keneh cai mustamal. Wa huwa madhabu Malik wa ashabu, ini adalah madhabnya Imam Malik dan sahabat. Wa qaumun lam yarau bihi bainal ma'il mutlaq farqan. Satu kaum lagi tidak berpendapat antara air mustamal dan air mutlak itu ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Wa bihi qaul Abu Saur wa Daud wa ashabu. Nah, ini adalah pendapat Abu Saur, kemudian Daud dan sahabat-sahabat. Bahkan ada satu pendapat wasada Abu Yusuf. Faqala innahu najsun. Menurut Abu Yusuf berpendapat bahwa air mustamal adalah hukumnya najis, tapi itu sad pendapatnya. Wasababu lilafi hada aidon ma yadunu anna la yatanawalu ismul ma'il mutlaq atta anna ba'dahum qala padona annasmal ghasalah ahaqu bi min ismil ma. Di antara salah satu pendapat yang salah satu sebab perbedaan pendapat. Nah, di antaranya ada yang menentukan bahwa nama air mutlaknya terjadi kekosongan sehingga nama atau penyebutan gosalah itu ahakubi min asma'il ma'i, lebih hak penamaan tersebut dari nama air. Sudah tetap hadis dari Nabi pakana ashabu yaktatiluna ala padli wudu'ihi. Mereka berebut, yaktatilu itu bukan saling bunuh, berebut tentang menggunakan air sisa wudu Nabi, bahwa di sana berarti tidak ada air air mustamal. Sesuai tadi di sebagian ashab Syafi'i yaitu Imam Rafi'i, tetap saja air mustamal itu air mutlak, tetapi karena untuk menjaga keitiyatan ta'abbud ditekankan untuk tidak digunakan, mengikuti pendapat Imam An-Nawawi. Itu sudah terjadi perbedaan beberapa pendapat, sehingga kita sebagai pengikut madhab yang mana, silakan Anda mengikuti. Misalnya kalau mengikuti Imam Syafi'i, mau tidak mau Anda harus mengikuti bahwa ada air mustamal,
kemudian ada ketentuan tidak bisa menggunakan air yang sudah dipakai kecuali untuk digunakan misalnya mencuci yang tidak ada hukumnya wajib, misalnya untuk dipakai mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci peralatan atau yang lainnya, itu diperbolehkan walaupun airnya air musta. Jadi sementara penjelasan tentang air tersebut dengan berbagai macam penjelasan, bahkan macam-macam air pun ada banyak, bahkan yang menjadi nilai pertanyaan yang besar, kenapa dalam salah satu nadom kitab Sapinah diceritakan yang diprioritaskan, yang diceritakan pertama adalah yaitu air embun gitu ya. Berarti jadi timbul pertanyaan besar, kenapa didahulukan? Oh berarti supaya ada penguatan, muncik orang Sunda masakur cai bijil ti bumi ti langit menang dipakai susuci najan pahit kayak ibun. Nah, kenapa didahulukan? Supaya umat-umat Islam tidak sulit kalau tidak memang kondisi tidak ada air yang lain, hanya air embun yang ada, bisa menggunakan air embun tersebut dengan kadar-kadar tertentu, kondisi tertentu digunakan untuk melaksanakan toharoh selama air itu bisa ditemui di beberapa tempat, misalnya di pegunungan berarti ada air embun. Nah, mungkin pertemuan kali ini tentang penjelasan air sebetulnya masih panjang, penjelasan-penjelasan yang kita simpulkan saja bahwa air tersebut apabila kurang dari 2 kula menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, maka tidak bisa digunakan kalau sudah terkena najis. Kalau sudah terkena najis walaupun tidak ada perubahan, hukumnya tak jadi mutanajis. Apabila lebih dari mutanajis, lebih dari 2 kula, kemudian tidak ada perubahan, maka tidak ada ketentuan perubahan penamaan sehingga tidak menjadi air mutanajis. Kemudian dalam penggunaan wudu, air mustamal, bagaimana penggunaan air mustamal? Menurut 3 pendapat, satu pendapat ada yang membolehkan, yaitu madhab madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah tidak boleh menggunakan air mustamal untuk bersuci. Setelah ini mungkin kita akan bahas kelanjutan ataupun materi-materi yang lain. Mohon maaf apabila penyampaiannya cukup tergesa-gesa karena materi yang dituturkan mungkin terlalu sekian. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.